Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 30 Maret 2021. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Semakin dekat kepada proses peristiwa penyalipan-Mu Yesus, semakin sedih hati kami mengenangnya. Bahwa Engkau Yesus merelakan diri-Mu mati untuk menyelamatkan kami. Tetapi juga kami bersyukur bahwa kematian-Mu menghidupkan kami. Kami akan membaca bahagian firman yang mengingatkan kami betapa Engkau Yesus menderita untuk menyelamatkan kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikut Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, seorang ahli sejarah menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu bisa diceritakan dengan sedetail mungkin, karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau, dan banyak peninggalan serta saksi mata bahwa pelaku sejarah yang bisa bercerita dan membuktikan bahwa kisah itu benar adanya. Lalu pertanyaan, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seseorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok atau di masa yang akan datang? Hal ini dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, murid-murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa takut. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran tentang bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetar memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dan untuk ketiga kalinya, Yesus memberitakan apa yang akan dialaminya kepada murid-muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh.
Tetapi hari ketiga, hari Ia akan dibangkitkan. Akan tetapi, pada para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus, bahwa mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para murid tidak mengerti serta tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi Yesus mengalami hal yang Ia sampaikan. Saudara, kedatangannya ke dunia membuktikan kasih-Nya kepada manusia, dan kematian serta kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa Ia mengalahkan maut. Kita percaya dan kita hidup dengan kepercayaan itu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kepada kami iman yang mempercayai bahwa di dalam Yesus yang telah mengorbankan dirinya, mati menebus kami diselamatkan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Yesus menyelamatkan kami. Bapa di sorga, hari ini kembali kami akan menjalani kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan kepadamu. Lalu Engkau memberkati umat-Mu yang mungkin bergumul karena sakit penyakit. Mungkin ada yang sakit yang sementara mengikuti ibadah ini Engkau menjamah. Lihatlah mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah dan juga isolasi mandiri. Semoga Tuhan menambahkan kekuatan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau senantiasa memberikan semangat kepada orang-orang tua kami yang lansia. Mereka bersemangat menjalani masa tua, jaga kesehatan mereka, berikan selalu pengharapan dalam hati. Kami berdoa, Engkau juga memberkati dokter, perawat, relawan, dan juga keluarga yang memberikan bantuan pelayanan bagi yang sakit. Tolong pemerintah semakin setia melindungi dan membawa Indonesia kepada keadaan yang jauh lebih baik. Tolong kami semakin hidup dalam penghayatan Prapaskah 6 dan beberapa hari lagi kami akan menghayati Jumat Agung, Jumat di mana Tuhan menyatakan keagungan memberi diri mati untuk menyelamatkan umat manusia. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau menjaga dan melindungi keluarga kami. Semoga selalu ada keharmonisan, selalu ada cinta kasih di dalamnya. Bantulah majelis gerejamu dan pengurus OIG untuk tetap setia melayani akan Engkau. Yang sementara bergumul banyak hal, yang sementara mengalami banyak masalah. Tuhan, Engkau berikan semangat bahwa Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi yang sementara menjalani masa-masa bergumul. Lindungi kami sejauh hari ini, kami tetap hanya tahu berserah kepadamu. Tuhan, ini doa dan harap kami. Selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan dalam ibadah. Kasih Tuhan menyertai kita. Salam sehat selalu.